Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal ini dengan menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel. Jadi soalnya itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 14. 2X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 ditambah 5X4 sama dengan 51. 3X1 ditambah X2 ditambah 4X3 ditambah 6X4 sama dengan 61. 4X1 ditambah 7X2 ditambah X3 ditambah 2X4 sama dengan 38. Jadi soal ini sama dengan soal penyelesaian dengan metode lelaran Jacobi tadi. Maka dominansi dari diagonalnya tidak perlu kita cari lagi karena sama dengan yang tadi dan memiliki hasil yang sama, yaitu tidak konvergen. Dan untuk rumusnya itu tetap sama, yaitu X1 sama dengan 14 dikurang X2 dikurang X3 dikurang X4. X2-nya itu 51 dikurang 2X1 dikurang 3X3 dikurang 5X4 dibagi 4. X3-nya 61 dikurang 3X1 dikurang X2 dikurang 6X4 dibagi 4. X4-nya itu 38 dikurang 4X1 dikurang 7X2 dikurang X3 dibagi 2. Jadi di soal ini akan dijelaskan dengan cara manual dan cara Excel-nya. Sebelum kita lanjut ke Excel-nya, saya akan jelaskan terlebih dahulu cara manualnya. Nah, selanjutnya itu adalah proses manual untuk metode lelaran Gauss-Seidel. Jadi untuk lelaran Gauss-Seidel ini hampir sama dengan metode lelaran Jacobi, maka kita bisa menggunakan rumus yang sudah didapatkan dari lelaran Jacobi tadi untuk rumus X1, X2, X3, dan X4-nya. Juga dominansi diagonalnya juga mempunyai nilai yang tidak konvergen. Kita langsung mencari solusi sejati yang bisa didapatkan. Untuk R-nya yang 0, X1, X2, X3, X4-nya itu juga nilainya 0. Kemudian untuk R1-nya, kita cari X1-nya itu rumusnya 14 dikurangi X2-nya itu 0, X3-nya itu 0, X4-nya juga 0. Maka nilai X1-nya itu 14. Untuk nilai X2-nya itu 51 dikurang 2 dikali X1. Nah, X1 yang kita gunakan di sini yaitu X1 yang baru saja didapatkan, yaitu 14. Berbeda dengan Jacobi. Kalau Jacobi kita mesti menggunakan X1 yang 0. Kalau Gauss-Seidel kita gunakan langsung nilai X yang sudah didapatkan. Jadi untuk nilai X2 pada lelaran pertamanya itu 5,75. Begitu juga dengan X3. Kita gunakan X1 yang 14 ini dan X2-nya 5,75. Untuk X4 masih 0 karena belum dicari. Maka didapat nilai X3-nya itu 3,3125. Ini nilai X3 untuk lelaran pertama. Nah, pada X4 ini kita gunakan semua nilai yang barusan didapatkan ini. X1-nya itu 14, X2-nya 5,75, X3-nya 3,3125. Maka nilai X4-nya negatif 30,78125. Ini X4 untuk lelaran pertamanya. Selanjutnya kita mencari lelaran keduanya. Kita gunakan X2, X3, X4-nya yang sudah didapatkan ini.
Maka nilai X1-nya yaitu 35,71875. Nah, untuk X2 ini kita gunakan X1 yang 35,71875 ini. Nah, maka X2-nya itu untuk lelaran keduanya yaitu 30,8828.125. Ini nilai X2-nya. Kemudian dicari lagi X3-nya. Menggunakan X1-nya 35,71875 dan X2-nya 30,8828.125. Maka nilai X3 untuk lelaran keduanya yaitu 26,91210938. Ini nilai untuk X3-nya, kemudian cari lagi nilai untuk X4-nya. Maka didapatkan nilai X4-nya itu negatif 173,98339984. Ini nilai untuk X4-nya. Sini hanya dicari sampai lelaran kedua, dan nanti di Microsoft Excel akan dijelaskan sampai lebih panjang lagi. Nah, karena dominansi diagonalnya tadi itu tidak konvergen, maka kita tidak bisa mencari solusi sejati dari soal ini. Karena semakin kita cari, maka nilainya akan semakin banyak dan bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan dengan cara Excel. Pertama kita cari terlebih dahulu dominansi dari diagonalnya. Ini sama cara dengan yang tadi, dan hasilnya tetap tidak konvergen. Kemudian didapat rumusnya seperti yang tadi. Bedanya itu ada di saat mencari di sini. Untuk R yang pertama itu 0, X1-nya juga 0, X2-nya 0, X3-nya 0, dan X4-nya juga 0. Nah, untuk R yang pertama, kita cari X1-nya, 14 dikurangi X2, kurang X3, kurang X4. Kemudian di enter, maka X1-nya tetap 14. Untuk mencari X2-nya ini, 51 dikurangi 2 dikali dengan X1-nya. X1 di sini bukan 0 yang ini, tetapi kita menggunakan yang angka baru ini, atau 14 ini. Kemudian dikurang 3 dikali X3 dikurang 5 dikali X4 dibagi dengan 4. Enter, maka dapat X2-nya 5,75. Kemudian cari X3-nya, 61 dikurang 3 dikali X1 yang baru dikurangi X2 yang baru dikurang 6 dikali X4 dibagi dengan 4. Di enter, dapat hasilnya 3,3125. Kemudian untuk mencari X4-nya,
sama dengan 38 dikurangi 4 dikali X1 dikurang 7 dikali X2 yang baru dikurang dengan X3 yang baru. Kemudian dibagi 2, dapat hasilnya negatif 30,78125. Nah, ini tinggal kita tarik untuk mencari solusi sejatinya. Nah, sama seperti lelaran Jacobi tadi, ini karena hasilnya itu tidak konvergen, maka sebanyak apapun kita tarik, dia akan hasilnya selalu bertambah atau angkanya terus bertambah, sehingga tidak bisa ditemukan solusi sejatinya untuk soal ini menggunakan metode Gauss-Seidel. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun pengucapan kata-kata. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Siti Ramadhani yang telah menonton video ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.